Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat-sehat terus ya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu terus cuci tangan dan makan makanan bergizi, oke? Di kesempatan kali ini kita akan mereview tentang manajemen resiko. Sebelum kita review, perkenalkan nama saya Ismi Hoiria. Dan nama saya Siti Zainab. Di video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen resiko. Yuk kita mulai reviewnya. Oh ya, sebelum kita mulai review, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Di dalam dunia perbankan, tidak hanya di dunia perbankan aja sih, di seluruh macam bidang aktivitas usaha, risiko itu merupakan suatu kejadian yang memiliki potensi yang dapat diperkirakan akan terjadi dan tidak bisa diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif bagi pendapatan dan permodalan di seluruh macam bisnis maupun di bidang perbankan itu sendiri. Sebelum mengenal lebih jauh tentang manajemen risiko itu apa sih? Manajemen resiko menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Vaughan 2008, manajemen resiko adalah pendekatan ilmiah terhadap resiko yang tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko yang mungkin dihadapi oleh dunia bisnis. Yang kedua, menurut Reja 2008, manajemen resiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi resiko yang dan menghadapinya dengan teknik yang paling tepat untuk memperlakukan resiko. Yang ketiga nih, menurut PBI 2011 ya, manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau, mengendalikan resiko yang timbul dari sebuah kegiatan usaha bank. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen resiko adalah serangkaian prosedur atau cara mengelola kemungkinan hal terburuk yang terjadi pada suatu usaha bisnis. Nah, itu dia beberapa pengertian dari manajemen resiko. Nah, karena bahasan kita tentang manajemen resiko, untuk itu kita perlu tahu apa sih fungsinya manajemen resiko bagi bank itu sendiri, apa tujuannya? Nih, fungsi penerapan manajemen resiko pada dunia perbankan itu untuk meningkatkan shareholder value dan memberikan berbagai informasi pada pengelolaan bank untuk memungkinkan kemungkinan yang akan terjadi kerugian pada masa akan datang. Dan juga untuk meningkatkan metode dan pengambilan keputusan yang tersistematis berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, selanjutnya karakteristik manajemen risiko terdiri dari 3. Yang pertama, dari sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, ya antara lain manajemen, keuangan, matematika, dan statistika, dan lain-lain. Yang kedua nih Jen. Yang kedua itu meliputi serangkaian prosedur dan teknik. Di antaranya itu yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua itu ada pengukuran, yang ketiga itu ada pemantauan, dan yang keempat itu ada pengendalian. Yang ketiga Nah, untuk yang ketiga ini untuk bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi dampak resiko yang terjadi. Nah teman-teman, di dalam dunia perbankan itu banyak banget loh jenis resikonya. Ada 10 jenis resiko yang ada di perbankan. 8-nya itu ada di bank umum, yang 2-nya itu spesifik hanya ada di bank syariah. Apa aja sih jenis resikonya, Ismi? Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit biasa disebut juga kalau di bank syariah itu pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko kepatuhan. Yang kelima, risiko hukum. Yang keenam, risiko strategik. Yang ketujuh, risiko reputasi. Yang ke-8, risiko operasional. Yang ke-9, risiko imbal hasil. Dan yang ke-10 itu risiko investasi. 2-nya itu yang spesifik ada di bank syariah itu risiko imbal hasil dan risiko investasi.
Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih 10 jenis risiko yang ada di bank. Tahu nggak sih teman, kalau misalnya bank itu mengelola risikonya dengan baik dan benar, manfaatnya itu apa sih? Nah, untuk manfaat manajemen risiko bagi bank itu yang pertama, menjamin tercapainya tujuan visi misi bagi bank itu sendiri. Yang kedua, memperkecil kemungkinan kerugian skala besar. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan bank, dan yang keempat adalah memberikan keamanan bagi bank itu sendiri. Teman-teman, tahu nggak sih ada loh teknik-teknik alternatif bagi bank untuk mengelola resikonya. Yang pertama itu dengan penghindaran resiko. Maksudnya itu melakukan tindakan-tindakan yang dapat diatasi dengan berbagai tindakan. Nah, yang kedua, penanganan atau penahanan risiko, di mana kondisi dengan pertimbangan tertentu, yaitu bank berani menanggung berbagai macam risiko yang terjadi, tapi tetap bank harus berupaya agar risiko itu tidak terjadi. Oleh karena itu, bank perlu untuk memiliki cadangan anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila hal terburuk itu terjadi. Yang ketiga itu dengan pengalihan resiko. Maksudnya itu risikonya itu ditransfer ke pihak lain, tapi pihak lainnya tersebut harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi resikonya tersebut. Ada 3 caranya loh untuk transfer resiko. Yang pertama itu dengan asuransi, yang kedua itu dengan hedging, yang ketiga itu dengan incorporated. Teman-teman, yuk kita lihat gimana sih manajemen resiko menurut OJK itu kayak gimana. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terus berupaya mendukung pertumbuhan bank perkreditan rakyat secara berkelanjutan, sehat, stabil, dan berdaya saing. Seiring dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi BPR, sehingga dibutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai. Untuk itu, OJK mewajibkan BPR menerapkan manajemen risiko. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 13, POJK 03 tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi BPR. Sebenarnya apa risiko itu? Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Apa yang harus dilakukan BPR dalam menerapkan manajemen risiko? Pilar 1 adalah pengawasan direksi dan Dewan Komisaris. Penerapan manajemen risiko harus didahului adanya kesadaran dan pemahaman direksi dan Dewan Komisaris mengenai manajemen risiko. Selanjutnya, direksi dan Dewan Komisaris mengembangkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi BPR. Pilar kedua, BPR perlu memiliki kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang cukup sebagai pedoman dalam menerapkan manajemen risiko. Kebijakan, prosedur, dan limit risiko merupakan bentuk arahan tertulis dari direksi terkait penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, pilar ketiga, BPR melaksanakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko atas seluruh produk dan aktivitas usaha yang dilakukan. Keempat proses tersebut perlu didukung adanya sistem informasi manajemen risiko. Pilar keempat adalah sistem pengendalian intern yang membantu dalam proses penerapan manajemen risiko yang efektif. Sesuai POJK nomor 13, POJK 03 tahun 2015, ada 6 jenis risiko yang harus diperhatikan dan dikelola oleh BPR. 1. Risiko kredit. Risiko kredit terjadi ketika BPR mengalami kerugian akibat debitur atau pihak lain tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban kepada BPR. Risiko kredit terdiri dari beberapa faktor, yaitu komposisi aset dan tingkat konsentrasi kredit. Kualitas aset.
strategi penyediaan dana, dan faktor eksternal. Kedua, risiko operasional. Risiko operasional disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR. Ketiga, risiko kepatuhan terjadi karena BPR tidak mematuhi peraturan yang melingkupi BPR, serta adanya kelemahan aspek hukum yang mempengaruhi BPR. Risiko kepatuhan memiliki dua faktor, yakni pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan kelemahan hukum. Keempat, risiko likuiditas terjadi karena BPR tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga yang berasal dari arus kas BPR sendiri tanpa mengganggu aktivitas dan atau kondisi keuangan BPR. Risiko likuiditas terdiri dari dua faktor, yaitu komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban, serta kerentanan terhadap kebutuhan dan akses pendanaan. 5. Risiko reputasi terjadi karena adanya persepsi negatif terhadap BPR, sehingga para pemangku kepentingan tidak lagi percaya kepada BPR. Risiko reputasi terdiri dari 3 faktor, yaitu frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah, pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR, dan pelanggaran etika bisnis. 6. Risiko strategik terjadi karena BPR tidak dapat mengambil keputusan strategik dan melaksanakannya secara tepat, sehingga perubahan lingkungan bisnis tidak dapat diantisipasi. Risiko strategik memiliki 3 faktor, yaitu penetapan strategi bisnis, penyusunan rencana bisnis, dan pencapaian target bisnis. Dalam mengelola risiko, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inherent dapat dilihat dari masing-masing faktor yang ada pada setiap jenis risiko. Sementara kualitas penerapan manajemen risiko didasarkan pada keempat pilar penerapan manajemen risiko. POJK nomor 13, POJK 03 tahun 2015 mewajibkan BPR melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko yang menghasilkan profil risiko BPR. Profil risiko BPR menunjukkan seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi oleh BPR. Setelah tahu profil risikonya, BPR akan dapat menentukan langkah perbaikan dari setiap aspek kegiatan operasionalnya. Bagaimana? Sudah mulai paham kan apa itu manajemen risiko? Warren Buffett berkata, risiko datang dari ketidaktahuan mengenai apa yang sedang kamu kerjakan. Dengan manajemen risiko, BPR dapat mengetahui dan mengukur risiko dari setiap aspek kegiatan operasional yang dilakukannya, serta mengendalikan dan meminimalisir dampak dari risiko yang dihadapi. Nah, gimana teman-teman? Semoga review kita bisa menambah wawasan untuk kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.